Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian
di lapas. Apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi, dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa deh. Siapa yang nangis? Masa saya? Ya lu nggak bisa penat. Enggak. Oke. Bagus. Itu bapaknya meski. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya selamat dan bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu lagi. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lagi di kamar, saya tidak ada yang bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit. Nggak apa-apa, tapi kita mau semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di tempat itu. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribunas. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribunas. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Tidak bisa. Siapa manis masak saya.
Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Oke. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Proses kita ikuti. Di kamar, saya nggak bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya nggak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa. Kita ngomong. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya. Kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya. Jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri dan penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih.
sipil. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Kan nggak bisa deh. Banyak sekali. Siapa yang manis masar saya. Ya lu nggak bisa punya. Enggak. Oke. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu lagi. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah karena saya tak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa, tapi kita mau semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas.
Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri, ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh
kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan, juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribunas. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali.
lu nggak bisa kena. Enggak. Oke. Itu bapaknya harus gitu. Nggak bisa kan? Mama enggak. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa, kita mau semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Ya, kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan
Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian
di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Ya lu nggak bisa banget. Enggak. Oke. Itu bapaknya harus gitu. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan full, Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu lagi. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya film karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini, Pak. Boleh izin kencing? Nggak apa-apa, tapi kita mau semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya, begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, contoh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut, dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka, mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram.
selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribuners. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tanpa dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya tidak bisa. Banyak sekali. Siapa yang nangis? Masa saya.
Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini Pak. Boleh izin kayak gini? Nggak apa-apa, tapi kita mau semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati, membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di Pak. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana.
Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke lapas kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ivan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut, Sarah dan juga Tribuners.
Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? 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 Ingin nyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa deh. Banyak sekali. Siapa yang manis masak saya. Ya lu nggak bisa. Enggak. Itu bapaknya Agus. Nggak bisa, Bang. Mama enggak. Saya bukan saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin dikit? Nggak apa-apa, tapi kita ngurus semua. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas.
Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya. Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke pihak lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di lapas kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan penahanan terhadap Agus dilakukan selama 20 hari ke depan. Keputusan melakukan penahanan terhadap tersangka Agus sudah memenuhi aspek hasil visum, psikolog forensik, dan psikolog kriminal. Agus juga sempat memberontak saat tahu dirinya akan ditahan di lapas. Dia juga bahkan menangis histeris, berteriak, dan mengancam akan bunuh diri. Informasi selengkapnya akan disampaikan dengan jurnalis Tribun Lombok, Robi Firmansyah. Selamat sore rekan Robi. Ya, selamat sore Sarah dan juga Tribuners. Pada hari ini Kamis 9 Januari 2025, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB melalui Direktorat Kriminal Umum resmi melimpahkan berkas penanganan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama atau Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pelimpahan berkas tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Tinggi NTB, di mana berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap pada 7 Januari lalu. Selanjutnya, Polda NTB menyerahkan berkas perkara beserta tersangka ke Kejaksaan Negeri Mataram. Agus saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram dari Polda NTB nampak didampingi oleh
kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian atau baju tahanan berwarna merah. Agus tidak memberikan komentar banyak saat dibawa menuju ke Kejaksaan Negeri Mataram. Dia hanya mengatakan bahwa kebenaran pasti akan terungkap. Setelah tiba di Kejaksaan Negeri Mataram, Agus selanjutnya melakukan pemeriksaan di ruang pemeriksaan Kejaksaan Negeri Mataram. Selang beberapa lama terdengar suara tangis histeris dari Agus di dalam ruang pemeriksaan yang diketahui bahwa memang Agus pada hari ini dan mulai hari ini hingga 20 hari ke depan resmi menjadi tahanan di Lapas Kelas 2A Kuripan Kabupaten Lombok Barat. Menurut kuasa hukum Agus menangis histeris lantaran dirinya tidak mempercayai bahwa di lapas nanti siapa yang akan mendampinginya ketika jauh dari orang tuanya. Dia mengaku sejak lahir hingga saat ini selalu bergantung kepada orang tuanya, baik dalam melakukan aktivitas sehari-hari ataupun yang lainnya. Agus mengaku juga mengancam akan bunuh diri ketika mendengar kabar tersebut. Orang tua Agus, ibundanya dan juga ayahnya berusaha untuk menenangkan Agus. Hingga Agus dibawa ke ruang tahanan Kejari Mataram untuk singgah sementara sebelum nantinya dibawa ke Lapas Kelas 2A Kuripan juga masih menahan tangis. Di ruangan lapas tersebut juga Agus sempat memohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Mataram, Ipan Jaka, agar status penahanannya sebagai tahanan lapas diubah menjadi statusnya sebagai tahanan rumah seperti yang dilakukan oleh Polda NTB sebelumnya. Agus akan ditahan selama 20 hari ke depan sembari menunggu proses hukum selanjutnya, yakni untuk menjalani proses persidangan. Dari informasi yang kami terima juga sampai saat ini sudah masih jumlah kuasa hukum yang akan mendampingi Agus sebanyak 16 orang. Selain itu juga Agus nantinya di lapas tersebut sebagaimana yang diberitakan sebelumnya bahwa memiliki fasilitas khusus berbeda dengan lapas bagi tahanan pada umumnya. Agus juga nantinya akan didampingi oleh Agus juga akan mendapatkan pendamping nantinya dari narapidana yang ada di sana. Agus menangis histeris sampai dengan kami meninggalkan ruangan tahanan tersebut. Sarah dan juga Tribunas. Baik, Robi, ketika tadi sudah diputuskan bahwa Agus yang memiliki disabilitas akan ditahan di lapas, bagaimana dengan respons dari pihak keluarga Agus terkait dengan hal ini? Respon dari pihak keluarga Agus, terutama ibunya, mengaku bahwa dia tidak tega untuk melepas anaknya tinggal sendirian di lapas, apalagi selama ini sejak Agus lahir hingga umurnya yang saat ini sudah 22 tahun selalu bergantung kepada dirinya. Dia juga mengatakan jika Agus memiliki kedua tangan atau hidup dalam kondisi normal, dia bisa saja melepas Agus tinggal di lapas seperti tahanan lainnya. Namun karena mengingat kondisi Agus yang tampak dua lengan, dia tidak tega. Bahkan dia juga mengatakan Agus selama ini selalu bergantung hidupnya, terutama saat membuang air besar, kemudian mandi dan lain sebagainya. Sarah dan juga Tribun. Baik, terima kasih rekan Robi Firmansyah, jurnalis Tribun Lombok atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Gus, kamu ingin sampaikan apa, Gus? Gus? Ingin menyampaikan sesuatu, Gus? Gus? Permisi. Saya nggak bisa. Banyak sekali. Dia sini di dalam.
Kalau nggak bisa penat. Nggak bisa, Pak. Mama enggak. Saya selamat dan bukan full, Pak. Walaupun sedikit keluar, saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Di kamar, saya tidak ada bisa pukul, Pak. Biar saya di rumah, karena saya tidak biasa, Pak. Dan terus terang saya juga tahan kayak gini, Pak. Boleh izin. Nggak apa-apa, kita ngomong. Pemirsa, Kejari Mataram memastikan Lapas Kuripan Lombok Barat layak untuk disabilitas. Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka menjelaskan ruang tahanan untuk tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama sudah disiapkan secara khusus untuk penyandang disabilitas. Agus ditahan selama 20 hari ke depan mulai Kamis 9 Januari 2025 sambil menunggu proses persidangan nantinya. Agus juga akan mendapatkan tenaga pendamping ketika ia ditahan di lapas. Ivan menjelaskan Agus ditahan karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Selain itu, penahanan dilakukan karena khawatir Agus mengulangi perbuatannya. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi NTB, Dina Kurniawati membenarkan bahwa Agus sempat menolak saat dia ditetapkan sebagai tahanan lapas. Dina menyebut sebelum ditetapkan sebagai tahanan lapas, Polda NTB, Kejaksaan Tinggi NTB, dan Komisi Disabilitas Daerah sudah mengecek ruang tahanan yang akan ditempati Agus. Agus pun yang menggunakan baju tahanan tampak dipeluk erat kedua orang tuanya begitu tahu akan ditahan di lapas. Sang ibu berusaha menenangkan Agus sebelum akhirnya dibawa ke lapas. Diketahui Agus dijerat pasal 6 huruf A dan atau huruf E atau pasal 15 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman 12 tahun penjara dan denda maksimal 300 juta rupiah. Benar, tadi memang sempat ada penolakan dari tersangka untuk dilakukan penahanan. Namun kami kan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya, kami sudah melakukan peninjauan di lapas dan sudah disediakan memang di situ fasilitas. Jauh sebelumnya lapas itu sudah menyediakan ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan kondisi rentan. Jadi kami sudah lihat sendiri di sana ada beberapa tahanan yang mengalami stroke misalnya, jadi diperlukan pendamping, diperlukan bantuan untuk melayani tahanan tersebut dan di sana memang juga sudah disediakan. Sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang, memang kita harus menyediakan sarana dan prasarana. Selebihnya perlakuan itu sama di depan. Jadi dia sempat histeris mengancam akan bunuh diri. Iya. Ada penjelasan soal itu. Siap. Kalau penolakan memang setiap tahanan rata-rata sih seperti itu ya.
Jadi kita maklumi dan kita antisipasi itu nanti dengan dijaga di sana. Mungkin nanti penjaganya akan kita serahkan ke tangan Lapas. Terima kasih. Pemirsa, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. Tersangka pelecehan seksual Iwayan Agus Suwartama resmi ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan, Kabupaten Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis 9 Januari 2025. Kepala Kejari Mataram, Ivan Jaka mengatakan, Download Tribun X